Nah saudara, di IPR hari ketiga ini tema yang saya ambil adalah menghidupi karunia-karunia Roh Kudus. Saudara, sangat penting saudara menghidupi karunia-karunia Roh Kudus. Berikutnya, saudara, bahwa karunia Roh Kudus itu adalah dibutuhkan oleh jemaat. Jadi bedakan buah roh. Buah roh 9 rasa. Itu berguna untuk individu saya. Bagaimana saya memiliki kasih, ketaatan, kesabaran, kemurahan hati, penguasaan diri, dan lainnya. Sehingga bagaimana saya hidup menghasilkan buah roh, sehingga saya bagaimana menjadi berkat bagi banyak orang lain. Itu adalah dalam penggunaan buah roh. Karunia roh berbeda. Karunia roh berguna untuk memperlengkapi pelayanan. Katakan memperlengkapi pelayanan. Siapa di sini yang melayani Tuhan? Yang melayani Tuhan, bilang sebelahnya engkau perlu diperlengkapi dengan karunia roh. Yang melayani Tuhan di gereja, melayani Tuhan dimanapun, Tuhan mau engkau diperlengkapi. Kalau tidak diperlengkapi, bagaimana saudara bisa melayani? Sama dengan seorang tentara negara Indonesia, kalau seandainya dia nggak latihan berperang, nggak diperlengkapi dengan persenjataan, bagaimana dia bisa berperang ke Papua atau membebaskan daerah-daerah yang sedang mengalami gejolak? Harus ada diperlengkapi, mereka latihan, mereka diperlengkapi senjata, mereka diperlengkapi bahan makanan, supaya mereka bisa berperang, menang. Demikian, saudara, ada dalam dunia ini nggak mudah. Peperangan kita roh-roh jahat di udara. Bapak di sorga tahu pelayanan kita tidak mudah. Kalau saudara melayani Tuhan, percayalah. Setiap saudara minimal ada satu karunia roh. Tidak ada di antara saudara yang tidak punya karunia. Dari 9 karunia roh, saya percaya setiap saudara ada minimal 1, bahkan ada 2, bisa 3. Kalau bisa dapat semua, jarang. Biasanya Tuhan memberikan, mereka itu diberikan untuk saling melengkapi. Kalau diberikan satu orang 9 karunia roh ada pada dia, takutnya dia sombong. Karena dia merasa bisa semua. Sama dengan tubuh kita. Ada tangan, ada mata, ada kaki, ada telinga. Mana yang lebih penting? Sama. Apa jadinya kalau tubuh saudara tanpa mata? Apa jadinya kalau tubuh kita tanpa anus? Repot. Jangan main-main dengan anus. Kalau dia mogok, kalau dia bilang besok pagi aku gak mau terbuka, stres kita. Gak boleh gak enteng sama anus. Walaupun jarang itu kau perhatikan. Wajah ini aja yang kita perhatikan. Tapi itu penting. Jadi mulai dari mata, mulai dari wajah sampai ke anus pun penting. Kaki penting, sama pentingnya. Dari 9 karunia roh ini nggak ada yang hebat. Semua itu ada untuk melengkapi pelayanan. Katakan melengkapi pelayanan. Melengkapi tubuh Kristus. Saudara yang saya kasihi, pengertian berikutnya. Pengertian daripada karunia Roh Kudus. Namanya 2 kata, karunia berarti pemberian Tuhan. Jadi bukan karena kehebatanku, bukan karena kehebatanmu, namanya pun karunia. Jangan maksa. Karunia itu pemberian Tuhan. Karunia roh, pemberian Tuhan. Spiritual gifts itu adalah pemberian Tuhan. Saudara hanya minta dengan kasih karunia Tuhan. Bagaimana metode supaya mendapat karunia roh? Gak ada metode di Alkitab secara khusus. Langkah 1, 2, 3 gak ada. Yang ada itu adalah alamilah hidup pertobatan. Yang kedua, engkau mau jadi saksi Kristus. Yang ketiga, engkau mau melengkapi pelayanan tubuh Kristus. Sehingga saudara akan diberikan karunia roh. Karunia roh diberikan kepada orang yang sudah bertobat. Katakan orang yang sudah bertobat.
Mana mungkin orang yang belum bertobat melayani? Bagaimana dia melayani orang mau bertobat, dia pun tidak bertobat? Bagaimana engkau mengajak orang hidup suci, kudus, kalau engkau masih hidup dalam pornografi? Atau hidup dalam perzinahan, percabulan? Mana bisa yang buta menuntun yang buta? Saudara, kalau mau dipakai Tuhan, membawa orang bertobat, bertobat dulu diri sendiri. Makanya karunia roh ini diberikan kepada orang yang pertama itu orang yang bertobat. Yang kedua, mau dipakai Tuhan jadi saksi Kristus. Yang ketiga, mau dia dipakai melengkapi pelayanan tubuh Kristus. Sehingga saya tidak hanya melayani di gereja ini. Saya adalah hamba Tuhan bagi semua gereja. Saya adalah hamba Tuhan bagi semua orang percaya. Saya adalah hamba Tuhan bagi banyak orang. Jadi saya bukan hanya aset atau milik daripada GBI Pelita. Saya sekarang sudah mulai memikirkan jemaat saya yang di YouTube. Pelayanan saya di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Facebook. Yang ratusan ribu orang. Saya katakan itu juga adalah pelayanan saya. Sehingga saya bisa interdenominasi. Bukan hanya pelayanan di gereja karismatik, tapi non karismatik pun saya sering berkhotbah. Oleh karena itu saya ajak semua kita sama-sama hari ini mengalami yang namanya penghidupan daripada karunia Roh Kudus. Berikutnya, saudara, saya akan ajak baca dulu 1 Korintus 12 ayat yang pertama. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mau mengetahui kebenarannya. Karunia roh, katakan karunia-karunia roh. Saudara penting tahu kebenarannya. Saudara jarang mendengar khotbah tentang karunia-karunia roh. Biasanya tentang penguatan, tentang iman, kasih, udah sering didengar. Malam ini, 3 malam ini sebenarnya kita sedang berbicara hal-hal gaib, hal-hal roh. Kita harus percaya, kita hidup di dalam 3 dimensi. Hal roh, hal jiwa, hal tubuh. Hal-hal roh ini banyak orang menggunakannya dengan perdukunan, kuasa-kuasa kegelapan. Nah ketika kita masuk di dalam hal rohani, kita pun sedang masuk hal-hal roh. Hanya roh yang ada pada kita, roh yang kudus, roh yang suci, roh yang baik, roh yang menguatkan kita. Oleh karena itu sangat penting gereja Tuhan mengikuti kata Yesus untuk dipenuhi dengan karunia-karunia roh. Ini bukan belajar dari yang lain. Kita belajar dari pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Sebelum dia naik ke sorga, pesan dia adalah selain amanat agung yang kita dengar. Kisah 1 ayat yang ke-8. Terimalah Roh Kudus, maka engkau akan menerima kuasa supaya engkau menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung-ujung bumi. Pertanyaanku, apakah saudara rindu jadi saksi Kristus? Coba dengan iman katakan, saya saksi Kristus. 1, 2 ya. Bilang sebelahnya, jadilah saksi Kristus. Bagi saudara yang jadi saksi Kristus, terimalah karunia roh yang hamba Tuhan sampaikan pada malam ini. Yang firman Tuhan sampaikan pada malam ini. Saudara yang saya kasihi, dalam 1 Petrus 4. Ayat yang ke-10 sampai kepada ayat yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat 10-11 sama-sama dibaca. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Makanya kalau saudara mau dipakai Tuhan melayani, melayanilah dengan karunia-karunia Allah yang
Tuhan berikan kepada tiap-tiap orang. Pada ayat yang ke-10 dikatakan adalah layanilah seorang akan yang lain. Siapa di sini yang mau jadi pelayan Tuhan? Yang mau jadi pelayan Tuhan? Ya. Layanilah Tuhan dengan karunia yang telah diberikan kepada saudara, tiap-tiap orang. Sekali lagi saya katakan, setiap saudara punya karunia. Semangatlah, gak ada di antara saudara yang tidak ada karunia. Kita akan belajar 9 karunia ini. Engkau menemukan karunia apa yang ada padamu? Apakah engkau berfungsi sebagai tangan, sebagai kaki, sebagai mata? Itu tinggal karunia. Yang penting engkau melengkapi gereja Tuhan, melengkapi tubuh Kristus. Sehingga pelayanan gereja Tuhan dimanapun dilengkapi dengan kuasa yang daripada sorgawi. Sehingga kalau saudara melayani harus dengan kekuatan Tuhan. Kekuatan anugerah Tuhan. Saya mau khotbah, saya doa mau berangkat, saya doa semalam. Apa yang saya doakan? Saya minta kekuatan Tuhan. Karena saya tahu melayani di mimbar ini tidak akan bisa tanpa kekuatan Tuhan. Saudara mungkin gugup berbicara kepada orang. Tapi ketika engkau minta kekuatan Tuhan, engkau melihat kok jadi lancar engkau ngomong. Banyak orang takut di mimbar ini. Apalagi pada masa kecilmu suka dikritik, suka dijatuhkan. Sehingga engkau ada orang yang ketakutan loh. Disuruh doa aja ketakutan. Disuruh doa aja dia bilang, jangan akulah doa, minggu depan lah. Kenapa? Belum persiapan. Untuk doa aja ada seorang bapak bisa terkencing-kencing loh. Gak tahu dia apa yang mau didoakannya. Pernah kalian jumpaikah ada seorang bapak disuruh doa? Oh, janganlah. Doa aja udah takut dia. Apalagi kalau suruh seorang misalnya, kalau sekarang ya jadi WL. Aduh janganlah, jangan. Dia merasa gak ada kekuatan. Betul gak ada kekuatanmu. Tuhan minta engkau rendahkan dirimu, minta kekuatan Tuhan. Kalau kekuatan Tuhan, engkau melakukannya untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan dirimu sendiri. Kenapa seorang khotbah jadi gemetar? Kenapa seorang WL jadi gemetar? Pendoa jadi grogi? Karena dia ingin dipermuliakan ketika tampil. Ketika tampil di mimbar ini, sering orang mencuri kemuliaan. Dan kalau sudah mulai mencuri kemuliaan, maka dia tidak melakukannya lagi dengan kekuatan Allah. Sehingga ada satu prinsip, semua yang saudara kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Apalagi gereja Tuhan di sini sekarang sudah mulai viral kemana-mana. Sudah mulai dilihat wajah-wajah di sini. Mari kita rendahkan diri kita. Bahwa ini semua karena kasih karunia. Jadi kalau engkau bisa melayani, jawablah karena kasih karunia. Jawablah karena anugerah Tuhan. Jangan bilang, aku bisa karena aku udah latihan. Aku bisa karena aku punya talenta. No. Katakanlah semua itu karena kasih karunia Tuhan. Engkau makin dinaikkan Tuhan, makin bertambah-tambah kasih karunia Tuhan. Percayalah gereja Tuhan perlu karunia Tuhan. Gak bisa orang melayani tanpa karunia Tuhan. Malam ini hamba-hamba Tuhan. Saya sebutlah kalian hamba-hamba Tuhan ya. Karena aku lihat kalian udah wajah-wajah hamba Tuhan. Hai hamba-hamba Tuhan. Layanilah Tuhan dengan karunia-karunia roh. Hai hamba-hamba Tuhan. Layanilah Tuhan dengan kekuatan dari anugerah Tuhan. Layanilah Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Bukan mencuri kemuliaan Tuhan. Bukan ingin dikenal. Mungkin bukan dianggap orang hebat. Jangan. Kalau orang memujimu biasa aja. Semua pujian bagi Tuhan. Kalau orang merendahkanmu biasa aja. Hidup yang paling tenang itu ya. Ditinggikan dia tidak meninggi. Direndahkan dia tidak rendah. Itu orang hebat. Ya. Saudara kalau mungkin melayani Tuhan. Oh hebat pelayananmu. Ditinggikan engkau tidak meninggi. Karena kau tahu semua karena kasih karunia. Ketika orang merendahkanmu, kau gak perlu rendah. Karena engkau tidak berharga apa kata orang. Karena engkau berharga oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sehingga sekarang jiwaku tenang. Karena aku tidak terpengaruh dengan pujian orang.
saya tidak terpengaruh dengan orang menghina saya. Itu hidup saya sekarang. Thanks Jesus. Orang puji saya tidak terpengaruh. Orang rendahkan saya tidak terpengaruh. Jadi saya tidak terpengaruh dengan pendapat kalian. Karena saya sudah tahu hidupku oleh karena kasih karunia Tuhan saja. Sehingga saudara gak perlu jadi galau ketika pendapat orang kepadamu merendahkanmu. Kalau engkau masih galau dan marah, masih ada kesombongan dalam hatimu. Saya tidak bilang saya sempurna. Yang saya bilang inilah prinsip hidup saya sekarang. Saya tidak terpengaruh. Orang hina saya tidak pengaruh. Orang tinggikan saya tidak pengaruh. Artinya saya tidak terpengaruh dengan pendapat orang di dunia ini. Saya sudah selesai dengan pendapat orang. Yang penting yang kulakukan yang benar di hadapan Tuhan. Itu aja. Kalau engkau hidup seperti itu, kau akan tenang. Bapak Ibu akan tenang. Karena pendapat orang macam-macam tentang dirimu. Dan sebagian besar pendapat tentang dirimu yang buruk-buruk di luar sana. Jangan pikir banyak orang berpendapat baik samamu. Tidak. Lebih banyak orang melihat keburukanmu daripada kebaikan. Lebih banyak orang menunggu kejatuhanmu daripada keberhasilanmu. Kebaikanmu mereka lupakan, kejatuhanmu mereka akan bahas. Meskipun itu kecil dan satu. 1000 kebaikanmu, ada satu kesalahanmu. 1000 itu bisa gagal bagi mereka. Itulah manusia. Jadi engkau tidak bisa menyenangkan manusia. Layani Tuhan. Ya, layani Tuhan sehingga engkau gak pengaruh. Saya udah banyak kali dipuji, banyak juga dijatuhkan. Ya sudah. Berani bersosial media, berani dipuji, berani dijatuhkan. Berani hidup, berani dipuji, berani dijatuhkan. Ini sedih aku jumpa orang, sedikit dijatuhkan gelisah dia. Siapa yang menjatuhkan aku? Apa kau bilang? Apa? Hah? Apa? Bibirmu itu kuguntingan apa? Lebay. Nggak usah lah. Orang mulutnya kok, ngapain kau urus mulut orang? Mulutmu aja urus. Bilang sebelahnya, mulutmu aja urus. Apa? Pernah nggak jumpa orang ngamuk dia gara-gara pendapat orang tentang dia yang jelek-jelek? Apa bilang? Apa? Hah? Udah jago kau. Kasihan deh hidupmu, capek lah hidupmu itu. Mulutnya kok, kan sukanya lah. Masa kita atur? Mulut sendiri aja payah aturnya. Saya bebas loh dari pendapat orang. Ya, saya enggak. Yang penting kulakukan benar menurut Alkitab. Saya melakukannya untuk memuliakan Tuhan. Kalau aku salah, Tuhan yang berhadapan dengan aku. Dan aku yang rugi kalau aku salah motivasinya. Kalau salah motivasiku ada di sini untuk mengambil uang, untuk terkenal, untuk hidup hedonisme, berpoya-poya, betapa ruginya aku. Sudah kutinggalkan dunia kedokteranku. Yang puluhan juta ku dapat dari sana ku tinggalkan. Aku masih bermain-main yang sia-sia di sini. Wah, sedihlah untuk apa? Lebih bagus aku dengan ke dunia kedokteran, aku dengan hidup dengan bisa lebih baik secara ekonomi. Tapi saya tahu itu bukan panggilan Tuhan kepada saya. Saya jadi pendeta karena kasih karunia Tuhan. Saudara juga jadi hamba Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Sekarang ku anggap kalian semua hamba-hamba Tuhan. Amin. Jadilah kalian pelayan-pelayan Tuhan, dimulai dari melayani dirimu sendiri, melayani keluargamu, melayani tanggamu, melayani teman sekolahmu, teman kantormu, melayani keluarga mertuamu, melayani keluarga besarmu, melayani orang yang kau cintai, kota dan bangsamu. Saudara yang saya kasihi, mengenal karunia Roh Kudus. Mengenal karunia Roh Kudus ada 2 hal. Yang pertama dikatakan adalah self growth. Artinya membangun diri sendiri. Membangun diri sendiri dalam 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 pada ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ingat ya, bahasa roh adalah pemberian roh. Disebutnya di sini adalah oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tidak seorang pun tahu kecuali ditafsirkan. Jadi bahasa roh itu diberikan Tuhan adalah bahasa doa, bahasa penyembahan, bahasa rahasia. Bahasanya Tuhan. Sehingga gak bisa dikarang-karang. Gak bisa aku karang-karang selama setengah jam aku bahasa roh. Nah, nilu, la, sisu. Gak bisa, gimana aku karang-karang itu?
Mana bisa aku karang-karang bahasa roh. Ku buat-buat, gak bisa. Saudara lah coba, buatlah dulu 5 menit bahasa. Nani, nula, si, susu, apa, gak bisa. Gak bisa. Jangankan setengah jam, 1 menit pun saya gak bisa. Jadi bahasa roh bukan bahasa manusia. Gak usah paksakan. Dan juga jangan merasa hebat kalau engkau sudah bahasa roh. Jangan, bukan pangkat itu. Bahasa roh itu adalah bahasa yang diberikan Tuhan untuk membangunkan imanmu. Untuk membangunkan dirimu sendiri. Kalau ditafsirkan baru membangunkan orang lain. Sehingga ketika saudara mau rindu penuh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, ditandai dengan berbahasa Roh Kudus, gampang sebenarnya. Yang pertama engkau percaya. Yang kedua kau haus, rindu. Kau rindu dipakai jadi saksi. Yang ketiga berkata-kata, buka mulutmu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, aku rindu, aku rindu. Jangan pikirkan apa yang kukatakan. Dari mana mulainya? Na, li, su. Enggak akan bisa. Harus yang di hatimu haus, aku rindu, aku rindu. Zep, keluar sendiri. Di dunia ini ada 700 juta orang yang sudah mengecap kepenuhan Roh Kudus. Hasil data, 700 juta orang di dunia ini. Kan gereja yang seperti ini kan banyak. Banyak merek gereja aliran-aliran Roh Kudus, banyak sekali. Banyak sekali. Rata-rata mereka memang gak bisa dikarang. Gak bisa dibuat. Jadi kalau belum dapat, jangan paksa. Ya. Kalau belum dapat jangan rendah diri, enggak pangkat itu. Enggak pangkat itu. Tapi kalau engkau rindu, engkau percaya saat ini enggak dapat, tahun depan atau bulan depan ada orang yang dapat di kamar ketika dia berdoa dipenuhi Roh Kudus. Saudara mungkin mengenal Bapak Pendeta Philip Mantopa. Ya, coba lihat sekali-sekali khotbahnya di YouTube. Ya, saya salah satu yang suka melihat cara dia pelayanan berkhotbah. Itu murni dia dipimpin Roh Kudus. Bahkan dia bagaimana mengalami Tuhan di kamar mandi ketika dia dikatakan sedang mempersiapkan dan mencuci bajunya di dekat mesin cuci, tiba-tiba Roh Kudus melawat dia. Kesaksiannya luar biasa. Bagi saya itu pengalaman pribadi dia. Pengalaman pribadi dia berbeda-beda dengan pengalaman kita. Maksud saya orang yang dipakai dengan karunia Roh Kudus yang dulunya dia jahat. Menurut Pak Pendeta Philip Mantopa dulunya dia hidup dalam kegelapan, suka berantem. Sekarang dipakai Tuhan jadi saksi Tuhan. Itu luar biasa karunia Tuhan. Saya ajak semua sama-sama, saudara jangan memaksakan. Tetapi mintalah dengan iman. Jangan ragu-ragu kalau mau menerima kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu gak dapat. Roh Kudus tahu loh siapa yang ragu-ragu. Saya 2 tahun ragu-ragu, saya nolak. Karena pikiran saya kayaknya bahasa roh ini gak masuk akal. Memang betul lah. Gak bisa Alkitab kau akal-akalkan. Kalau semua kita akal-akalkan Alkitab banyak kita gak percaya. Alkitab ini percaya dulu baru paham. Kalau saudara belum percaya kemudian saudara mengkritik, saudara lama-lama ateis. Kenapa si Adam harus mau ngambil buah? Kenapa gak ditolak Tuhan aja? Kan menjawab itu. Kenapa rupanya harus sampai payah wanita melahirkan? Kenapa nggak diampuni aja? Ya udahlah, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kita nggak bisa semuanya harus tak atur Tuhan. Nggak Tuhan lagi namanya kalau bisa kita logikakan. Paham Bapak Ibu? Mana lagi Tuhan namanya semua bisa kita logikakan. Dia kan melampaui logika. Melampaui pikiran kita. Dia kan tidak terbatas, kita terbatas. Masa yang terbatas mau menguasai yang tidak terbatas? Ya, oleh karena itu saya mengajak sama saudara, sekali lagi 1 Korintus 14 ayat yang ke-3. Tetapi siapa yang bernubuat ia akan berkata-kata kepada manusia. Ini masalah bernubuat. 1 Korintus 14 ayat 3. Ia membangun, menasihati dan menghibur. Jadi kalau ada orang punya karunia bernubuat, ciri-cirinya membangun, menguatkan, menghibur. Contoh, ada karunia bernubuat, aku melihat ke depan hidupmu sepertinya akan ada persoalan berat. Tapi jangan takut, Tuhan memberikan kepada saya suatu pewahyuan bahwa Alkitab katakan Yosua 1 ayat 8, aku menyertaimu. Jangan takut. Jadi dia
bernubuat sesuatu ke depan ada tantanganmu, tetapi ada penguatan. Jangan takut, aku menyertaimu. Ayat yang keempat, sama-sama kita baca ayat yang keempat, 1-2 ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Katakan membangun dirinya sendiri. Jadi bahasa roh tidak ada artinya bagi orang lain kalau tidak ditafsirkan. Lebih baik bernubuat. Bernubuat itu orang mengerti, orang paham. Sehingga bahasa roh bukan untuk dipamerkan. Bahasa roh bukan untuk kalayak rame untuk orang seperti ini. Pak Pendeta kan kuliah bahasa roh. Saya berbahasa roh untuk membangunkan diri saya. Supaya ketika saya berkhotbah, saya dipimpin Roh Kudus dan saya merasakan ada kuasa, ada pewahyuan, ada hikmat yang menyertai saya. Saya percaya dengan saya berbahasa roh tentu secukupnya. Tidak baik bagi kalian saya lama kali berbahasa roh. Apalagi kalau kita saat lagi makan sama-sama saya bahasa roh, kan lucu sekali. Bapak makan apa? Oh la. Kan saudara kan lama-lama ini bapak ini agak lain. Karena mungkin baru nonton film agak lain. Enggak lah. Bahasa roh itu akal sehatku masih jalan. Bukan ketika aku bahasa roh, akal budiku stop. Tidak. Nah ini kan aku menggunakan bahasa Indonesia. Paham kan? Nah satu waktu saya mengalami, saya menggunakan bahasa roh yang diberikan Tuhan kepada saya. Saat kapan? Di kamar saya sendiri, itu paling bagus. Nggak ada orang lihat. Kedua, saat saya mungkin pelayanan begini, saya butuh penguatan. Saya butuh dikuatkan. Apalagi kalau banyak orang seperti ini, kadang-kadang kan bisa aja mata orang gini kali kan malam-malam kan bisa jatuh juga ke belakang. Perlu juga dikuatkan. Perlu dikuatkan. Saya perlu dikuatkan, WL perlu dikuatkan. Bagaimana caranya menguatkan diriku? Saya gunakan senjata yang diberikan Tuhan. Apa senjata yang diberikan Tuhan? Berbahasa roh. Saya berbahasa roh, kalau saya sudah berbahasa roh, tentunya saya berbahasa roh di gereja yang menerima. Saya khotbah di gereja-gereja okumene, saya nggak lakukan itu. Saya berbahasa kasih, saya berbahasa iman. Tapi saya bisa di mobil, saya berbahasa roh. Saya di mobil sering berbahasa roh. Ketika ada penyembahan, saya berbahasa roh. Gak ada orang yang jadi dibingungkan kan? Tapi jangan pula lah ketika engkau supir Grab, ada penumpang. Berapa bang? Bahasa roh pula kau, mereka bingung. Dari tadi abang kayaknya agak lain katanya kan. Jadi ingat ya, orang yang berbahasa roh bukan menjadi agak lain. Karena saya jumpai ada orang berbahasa roh jadi agak lain. Serius. Di ruang tamu saya pernah menjumpai ada hamba Tuhan. Saya duduk. Serius, ini serius. Saya duduk. Dia duduk sama dengan saya. Tapi ini saya pikir agak lain. Gak cocok. Bahasa roh itu ditempatkan di tempat yang tepat. Di mana? Di kamar. Kalaupun di tempat umum seperti ini pelayanan, menguatkan diri sendiri secukupnya. Kalau di tempat di mana orang belum paham bahasa roh, jangan bahasa roh. Supaya jangan jadi batu sandungan. Kalau engkau khotbah di pertanyaan, di perpulungan, di tempat-tempat di mana STM, udah jangan pakai. Nanti mereka ambil nanti goni loh. Siap nanti kau amin udah di luar. Karena mereka bilang agak lain. Udah merusak. Jangan ya. Berbahasa roh itu tertib. Berbahasa roh itu tahu mengatur intonasi. Tahu di mana tempatnya. Berbahasa roh itu membuat engkau makin relevan. Katakan relevan. Makin benar. Makin suka orang lihatmu. Kenapa? Karena engkau bahasa roh, engkau mengeluarkan buah roh. Penuh kasih, penuh senyum, murah hati, suka menolong. Siapa gak suka ditolong? Suka mengasih makanan, siapa gak suka dikasih makanan? Ingat, orang yang penuh Roh Kudus itu suka mentraktir. Dia gak suka ditraktir. Serius. Dia suka memberi walaupun sedikit. Jadi orang itu gak penting bahasamu karena mereka gak mengerti. Dan gak perlu diperdebatkan. Kalau ada yang tidak sepaham dengan kita, udahlah.
nggak usah diperdebatkan. Saya teologi yang memahami keseimbangan. Nggak perlu memperdebatkan apa yang nggak penting. Apa gunanya? Kau makan darah, ini nggak makan darah. Oh, setengah darah boleh nggak? Nggak. Saya mau katakan, udahlah. Kalau imanmu berkata engkau tidak makan darah, nggak usah saya paksakan. Kita di GBI memang dianjurkan, diarahkan untuk tidak memakan darah. Karena darah mengandung unsur nyawa. Karena darah itu juga tidak baik untuk kesehatan. Tapi untuk apa gunanya diperdebatkan? Ada baptis percik, ada baptis selam. Ada baptis ember misalnya. Nah saudara, kan nggak perlu. Nggak perlu lah, itu nggak esensi bagi saya. Oh kami dipercik 5 tetes, kalian kok 5 jregen. Nah nggak perlu itu dibahas. Bagi saya ya, nggak penting, hormati ajalah doktrin gereja masing-masing. Kalau dibahas itu berantem. Saya udah pernah lihat ibu-ibu kurang kerjaan membahas yang nggak perlu dibahas. Berantem. Dan nggak usah juga ibu-ibu bahas alis mata orang itu. Sukanya lah mau dicukurnya. Kok cukur ya jadi jelek. Mau jelek mau cantik kan sudut pandang beda-beda loh. Ada negara orang lain gemuk-gemuk katanya cantik. Betul nggak? Ada orang kok lihat kurus-kurus kurang gizi. Sudut pandang beda-beda. Nggak usah dibahas-bahas. Nggak perlu dibahas. Saya kadang-kadang, makanya saya ini termasuk pendeta okumene. Saya sering khotbah di gereja okumene. Gereja kesukuan. Saya pengkhotbah yang paling sering. Karena saya tahu menempatkan diri. Nggak penting kan doktrinnya udah jelas di sini. Nggak boleh menyentuh ini. Udah saling menghormati. Kalau membahas doktrin siapapun berantem. Nggak usah, hormatilah. Itu keyakinanmu ya sudah. Nggak usah harus jadi masalah berat. Gereja masing-masing punya pola dari atas. Namanya sudah dari pimpinan. Udah itu namanya tata dasar gerejanya. Kan nggak bisa dirombak lagi loh. Oleh karena saya mengajak mas saudara, ayo sama-sama kita menghormati karunia Roh Kudus. Jadi bagi saudara yang bisa berbahasa Roh Kudus, gunakan. Gunakan apa? Untuk membangun dirimu. Katakan membangun diri saya. Jadi saya berbahasa roh di mobil, itu diri saya sendiri. Saya nggak perlu pamer sama orang. Kalaupun saya gunakan di sini, ini karena gereja lokal GBI. Yang memang mempunyai doktrin, dogma. Bahwa tanda awal baptisan Roh Kudus berbahasa Roh Kudus. Bukan tanda satu-satunya. Tanda awal. Jadi orang yang tidak berbahasa Roh Kudus pun bisanya dipimpin Roh Kudus. Jadi jangan bilang karena Roh Kudus sudah ada sejak orang terima Yesus. Saya udah ulangi, orang terima Yesus dalam dirinya ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal yang dimana dalam dirinya saat ini yang mengerjakan adalah Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus ada Allah Tritunggal. Dalam Allah Bapa, Allah Anak tidak bisa dipisahkan. Sehingga kita harus paham itu. Oleh karena saya mengajak setiap saudara, kalau saudara sudah menerima karunia berbahasa Roh Kudus, praktekkan, bisa hilang loh. Bisa. Kalau saudara nggak praktekkan lama-lama bisa pakai logika. Ini betul nggak bahasa roh? Loh, saya jujur saya pernah begitu. Ini betul nggak bahasa roh? Jangan-jangan aku buat-buat. Jangan-jangan karena latah. Saya bisa deteksi karena saya latah atau karena memang betul saya dipenuhi Roh Kudus. Kalau saya dipenuhi Roh Kudus, saya bisa rasakan ada damai, ada hikmat, ada kebaikan. Saya bisa mengasihi, saya bisa menguasai diri, saya bisa jadi sabar, saya jadi pemaaf. Saya bisa menjadi murah hati, murah menolong, setia. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Nah saudara yang saya kasihi, gunakan karunia Roh Kudus bagi saudara yang sudah. Bagi yang belum, mintalah dengan iman. Kalau itu engkau percaya, engkau haus. Saya percaya pasti dapat. Tapi harus haus. Haus itu artinya pingin kali. Kayak saya, haus kali pingin. Saya pingin kali betul. Karena saya haus. Makanya saya gak malu kan ngomong sama kalian. Karena saya udah haus. Pingin. Saya buka. Saya tuangkan. Dan mulut saya buka. Itulah, itu gambarannya. Jadi kalau engkau nanti kepingin penuh Roh Kudus. Ketika maju ke depan atau di situ, buka mulut. Jangan seperti yang kudoakan pernah orang, siapa yang mau penuh Roh Kudus? Angkat tangan. Maju ke depan, maju. Sampai di depan,
Jadi patung. Bahkan ada lagi yang tega dilihat-lihatnya aku. Ngapain kau maju? Menyusahkan aku. Iya betul loh, macam-macam orang yang kudoakan ada gini. Agak lain gue lihat. Saya mau katakan, kalau saudara kepingin, rindu kali. Apalagi rindunya, rindu bukan bahasanya ya, ingat ya. Salah kalian adik, Bapak Ibu. Rindu jadi saksi Kristus. Bukan rindu bahasanya. Makanya kalau kau rindu bahasanya itu yang kejadian di Siantar. Orang lalala dia nyanyi, Isabella lalala. Yang kita rutung dia nyanyi. Orang cicik dia jadi sericing licing lalala sericing licing. Itu lagu Batak semua itu ngapain? Jangan kejar bahasanya. Bilang sebelahnya jangan kejar bahasanya. Kejarlah jadi saksi Kristus. Itu loh pentingnya. Jangan karena bahasanya kadang-kadang beda-beda. Nggak usah lah bahasa saya syukur dikasih Tuhan ada tanda berbahasa Roh Kudus. Tapi bukan itu yang dilihat Tuhan. Yang dilihat Tuhan hatimu apakah kepingin jadi saksi? Apakah engkau kepingin bertobat total meninggalkan dunia? Apakah engkau kepingin dipakai Tuhan lewat hidupmu banyak orang selamat? Apakah engkau kepingin lewat cara ngomongmu, cara berpikirmu, perilakumu, seisi rumahmu dimenangkan, kota bangsamu dipulihkan? Yang Tuhan lihat hatimu, apa motivasinya? Kalau motivasimu kau berkata, Pak, atau kepada Bapa di sorga, Bapa, aku rindu jadi saksimu. Lengkapi aku dengan kuasa daripada Roh Kudus. Penuhi aku, baptis aku Roh Kudus. Gak perlu lama-lama, ketika engkau dipenuhkan langsung bahasa itu keluar dari hatimu. Aliran-aliran air kehidupan. Bahasa gak bisa kau karang-karang. Kalau engkau belum dapat salah satu, belum terlalu kepingin salah satu. Kedua, mungkin ada dosa. Ketiga, mungkin engkau kurang percaya. Kalaupun engkau sudah kepingin, dan engkau udah minta ampun dosa, belum dapat, tunggu. Mungkin ada belum waktunya Tuhan. Karena ada waktunya Tuhan. Saudara, saya rindu malam ini semua saudara yang datang mendapatkannya. Tapi sekali lagi, bukan bahasa yang kita kejar. Jadi saksi Kristus. Amin. Apakah semua saudara rindu jadi saksi Kristus? Terimalah kepenuhan Roh Kudus malam ini. Terimalah baptisan Roh Kudus. Dan kalau engkau sudah dipenuhi Roh Kudus, engkau akan berbeda cara mengomong. Yang berikutnya, dikatakan adalah church growth. Karunia membangun sidang jemaat. Dalam kitab Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi Tuhan yang memberikan seorang karunia rasul, ada orang karunia nabi, ada pemberita Injil, ada gembala, ada pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapakah orang kudus itu? Engkau. Kenapa kau disebut orang kudus? Kenapa kita disebut orang kudus? Karena dikuduskan oleh darah Yesus. Sama saya dengan saudara, kita sama-sama orang kudus. Dikuduskan oleh darah Yesus. Dan Tuhan utus engkau melayani. Dia mau memperlengkapi. Ada orang karunianya rasul, nabi, pengajar, pemberita Injil, gembala. Masing-masing engkau bisa mendapatkan itu. Kalau gembala itu ciri-cirinya sabar mendengarkan curhatan orang. Sabar untuk menuntun orang, sabar. Susah kok jadi gembala pemarah. Kalau dilihatnya domba-dombanya ngantuk pula kau dengar khotbah, katanya nggak bisa jadi gembala. Ya harus sabar ya. Kan kadang-kadang ada jemaat dengar khotbah udah berbeban berat dia. Ada loh dengar khotbah sampai kayak gini. Disangkanya pendetanya udah terbang gitu kan gini dia. Padahal dia yang sudah mengawang-awan saudara. Ada loh. Kan harus sabar saya sebagai pendeta kan. Ada lagi yang modelnya nguapnya wah.
Harus sabar. Kan nggak bisa aku bilang, yang nguap itu keluar. Nggak bisa gembala harus sabar. Nggak bisa seorang gembala kalau pemarah. Dia harus sabar. Sabar, lihat ada pemain musik, main WA. Sabar. Lihat kadang ada, sabar. Nggak bisa aku bilang, turun. Nggak bisa. Harus sabar. Bukan orang ini ya. Sabar. Saudara, karunia itu diberikan kepada pelayan Tuhan melengkapi gereja Tuhan. Ada karunia orang sebagai nabi, dia tahu pesan-pesan Tuhan. Ini lakukan, ini pesan Tuhan. Seperti Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Nabi Elia, Nabi Elisa. Begitu menyampaikan tajam suara Tuhan yang mereka dengar. Orang-orang ini bisanya bergaul karib dengan Tuhan. Ada orang karunianya itu bernubuat, menyampaikan sesuatu ke depan, mengajar. Ada orang kalau mengajar, kalau dia mengajar itu begitu sistematis. Gini caranya ya. Jadi Allah Tritunggal itu adalah 3 pribadi tapi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 pribadi ini di dalam satu kesatuan Tuhan Yesus Kristus. Contohnya saya adalah Bapa, dalam diri saya ada roh, adalah roh Allah, Roh Kudus. Saya Bapa, Allah Bapa, ini contoh. Ada Allah Roh Kudus, dalam diri saya, dalam Bapa ada firman. Itulah firman yang menjelma jadi manusia, Allah Anak. Berarti Allah Anak satu pribadi, Allah Roh Kudus satu pribadi, Allah Bapa satu pribadi. Dalam satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Ada orang yang mengajarkan itu mudah. Enak kalau pernah gak jumpa guru mengajarkan makin bingung kita. Bingung kita. Makin tak kemana dia makin mengajarkan kita makin gak tahu. Lebih bagus dia gak ngajar. Semakin dia gak ngajar kita semakin tahu. Semakin dia ngajar. Saya mau katakan sama kalian. Ada orang karunia mengajar. Kalau dia ngajar enak sekali. Gini buat, gini 1, 2, 3, 4. Oke ini. Kalau kamu mau berhasil jualan online, gini caranya. Pokoknya kalau dia ngajar, simple, mudah dipahami. Ada orang, dia ngajar, makin rumit. Dia pergi, kita makin paham. Nah saudara. Ada orang punya karunia menasehati. Pernah gak kalian jumpa orang, enak kali kalau menasehati. Sabar ya. Semua orang kan mengalami penderitaan. Orang kalau menasehati itu ingat ya. Orang yang menasehati ciri-cirinya, dia banyak mendengar. Seorang penasehat yang bagus itu banyak mendengar. Sampai dia nangis-nangis yang dengar. Jangan buat orang jadi konselor yang gak sabar. Ya langsung intinya aja lah. Intinya apa? Apa masalahmu? Intinya. Waktu. Gak bisa. Saya dengan istri saya beda. Istri saya itu sistematis dia dalam banyak hal. Sangat terencana. Tapi kalau untuk mendengar cerita orang, dia udah bilang, papalah itu, bagianmu itu. Kok tahanlah telingamu mendengarkan semua cerita manusia di Pertiwi ini katanya. Mana lagi kau tambahin lagi kerjamu, HP-mu kau kasih tahu WA-mu sama seluruh dunia ini. Dan WA aku sekarang sudah sampai ke seluruh dunia ini. Ada sampai, ya sekali sudah tahu ya, 0811 637347 bagi yang kau yang ingin konseling, ingin didoakan, hubungi Pendeta Suheri Gultom. Itu WA pribadi saya. 0811 637347. Istriku baru nasihati aku tadi pas mau berangkat. Kurang-kurangilah kau mendengarkan cerita orang. Karena udah banyak kali makin ada sakitmu, sakit lututmu, sakit lagi inimu. Tapi saya jujur, saya menikmati. Saya senang. Ada orang enggak loh? Dia langsung kalau udah lama-lama kali berputar-putar kau ngomong katanya. Aku tinggalkanlah kau katanya. Enggak bisa. Seorang konselor harus sabar. Harus penuh kasih. Amin. Itu karunia menasihati. Ada juga orang punya karunia dikatakan rasul. Dia melengkapi gereja Tuhan. Rasul merintis gereja, melengkapi gereja Tuhan. Ada karunia nabi menyampaikan suara Tuhan. Ada karunia gembala menuntun dengan sabar, dengan penuh kasih sayang kepada domba-dombanya. Ya, menuntun dengan sabar. Ya, kalau kalian gembala-gembala Aiker, sabarlah kalian anggota Aiker kalian itu. Anggota-anggota sel grup kalian itu. Ada yang hanya ngintip-ngintip di WA itu. Ngintip-ngintip dia.
Nggak balas loh, padahal dibacanya. Itu kan sakit sebenarnya ya. Ada loh anggota sel grup, dia lihat-lihatnya kayak gitu. Kan kita tahu siapa ngintip, kan kita tahu kan? Saya kadang-kadang tahu ngintip kon ini. Bilangkan jempol pun tidak, bilangkan iya pun tidak. Kan ada kalian buat itu kan, siapa yang datang sel grup hari ini? Daftar list 1, 2, 3, yang tidak datang buat di bawah. Ada beberapa orang hanya lihat gini aja. Dia seperti nggak tahu datang atau tidak datang, dia gini-gini aja coba lah. Makanya anggota grupmu itu bisa sampai 30 orang, paling yang membalas itu ada 10 orang udah hebat. Kadang-kadang sedih, satu pun nggak membalas. Saya ngalami itu, satu pun nggak membalas. Saudara, sabar. Kemudian dikatakan adalah ada orang karunia ada orang karunia kesembuhan. Dia gampang sekali dan dapat hikmat, dapat kuasa roh Tuhan. Kalau dia memimpin doa kesembuhan, banyak orang mengalami kesembuhan. Itu karunia. Nggak perlu disombongkan. Salah satu saat ini pendeta Andi Simon. Yang kalau kita lihat dia itu sekarang dipakai Tuhan. Sampai ke Samosir Raja. Wah, orang sampai tidur di jembatan. Menunggu dia. Bagi saya itu karunia diberikan Tuhan kepada dia. Saya nggak perlu seperti Pak Andi Simon. Sekarang orang kenal saya banyak di bidang keluarga. Di bidang pernikahan, pemulihan. Karena itu juga background saya. Yang kedua, itu juga daerah titik terendahku dulu. Pernah aku mengalami kesukaran di pernikahan keluarga. Saya sekolah, saya dia pakai Tuhan sekarang. Jadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena Tuhan pakai saya dari titik terendahku menjadi titik kesaksian. Nah saudara, tiap orang beda-beda dipakai Tuhan. Biarlah itu menjadi kasih karunia. Ada orang punya karunia melayani. Kalau dia melayani, senang kali dia. Asal ada acara-acara, pokoknya dia paling cepat sibuk dia. Paling cepat sibuk. Pokoknya dia ada orang juga punya karunia menikmati aja dia. Dia nggak sibuk-sibuk, menikmati aja dia. Hanya makan. Lihat ya, coba tiba-tiba lah. Saya bawa barang. Katakan bawa makanan. Ada beberapa makanan ku bawa. Tiba-tiba jatuh makanan. Di sana ada ikannya, di sana ada sayurnya jatuh. Lihat nanti orang yang datang sekelilingnya beda-beda reaksinya. Kalau yang memimpin dia langsung keluar punya karunia memimpin. Kau ambil itu, kau ambil itu, kau ambil itu. Dia nggak ngambil. Kau ambil itu, kau ambil itu. Nah kau melap, kau begini, kau menggosok, kau begini. Muncul karunia memimpinnya. Kau ini. Ada orang punya belas kasihan. Dia bukan langsung menolong. Ih kasihan kali ya kau ya. Kenapa kau jatuh tadi? Terpleset ya. Sabar. Kenapa? Dia karunia penuh dengan belas kasihan, menasehati. Tapi ada orang nggak banyak ngomong. Karunia melayani. Langsung diambil dia piring-piring itu semuanya, langsung diambilnya. Kenapa? Dia punya karunia melayani. Semuanya sama-sama baik. Kenapa? Karena mereka punya karunia yang berbeda-beda. Jadi nggak ada yang perlu disombongkan dalam gereja Tuhan. Sadarlah semua itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau ada kesombongan itu awal kejatuhan. Hamba-hamba Tuhan, kapankah engkau akan jatuh? Ketika mulai ada kesombongan. Kesombongan itu tidak terasa masuk dalam hati hamba-hamba Tuhan. Karena merasa sudah dipakai Tuhan, merasa lebih baik, merasa lebih rohani, sedikit lagi engkau akan jatuh. Jaga hatimu. Engkau tidak lebih baik dari orang lain. Aku tidak lebih baik dari kalian. Semua karena kasih karunia Tuhan. Sehingga saya merasa sama dengan kalian. Nah saudara, ada orang punya karunia berkata-kata dengan hikmat. Kalau ngomong dia begitu berhikmat sekali. Enak kita mendengarnya. Hikmat Salomo ada pada dia. Ada orang membedakan macam-macam roh. Dan semua itu tujuannya untuk membangun tubuh Kristus. 3 dampak memiliki karunia Roh Kudus. Tuhan memperlengkapi orang-orang percaya dengan karunia Roh Kudus. Agar banyak orang yang akan diselamatkan dan tidak binasa. Tuhan memperlengkapi saya dengan karunia kepenuhan Roh Kudus. Saya diperlengkapi dengan karunia mudah berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Supaya banyak orang bertobat. Supaya banyak orang diselamatkan. Apapun karunia yang ada padamu. Tujuannya supaya banyak orang diselamatkan. Supaya banyak orang dimenangkan.
supaya banyak orang dikuatkan. Nah saudara, Tuhan memperlengkapi orang percaya dengan karunia Roh Kudus agar terjadi pertumbuhan jemaat. Jadi masing-masing ada karunia-karunia yang diberikan Tuhan. Yang keempat, memperoleh karunia Roh Kudus. Yang pertama dikatakan adalah hidup dalam pertobatan. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus diberikan kepada orang yang sudah bertobat. Hanya orang yang sudah bertobat bisa dipakai Tuhan memenangkan orang supaya bertobat. Bagaimana mungkin saya memenangkan orang bertobat kalau saya tidak bertobat? Bagaimana mungkin saya mengajak orang hidup suci kudus kalau kehidupanku tidak suci dan kudus? Saya mengajak semua saudara, matilah terhadap daging, matilah terhadap keinginan mata, matilah terhadap keangkuhan hidup. Kalau engkau sudah melayani di sini, jangan setengah-setengah lagi. Engkau setengah-setengah, kita Wahyu katakan dimuntahkan. Suam-suam kuku. Jangan. Ikut Tuhan gak boleh suam-suam. Totalitas. Katakan totalitas. Sungguh-sungguh kau ikut Tuhan. Tinggalkan dosamu. Tinggalkan kejahatan. Tinggalkan kedagingan. Tinggalkan hal sia-sia. Tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua terbuka. Takutlah akan Tuhan. Gak usah. Gak usah main dua dunia. Satu dunia saja ikut Tuhan. Gak usah lagi sayangi dunia ini. Bukan salah menikmati apa berkat yang Tuhan berikan di dunia ini. Bukan. Tapi kalau hatimu utuh untuk Tuhan, lihat pemakaian Tuhan luar biasa. Bertobatlah. Tuhan semakin lengkapi engkau dengan karunia-karunia yang luar biasa. Tapi kalau engkau masih hidup dosa, masih ada pornografi, masih bohong, masih ada kebencian, masih ada lagi sakit hati, masih ada lagi merengkel, sikit-sikit kecewa, sikit-sikit tersinggung. Dan ama hosomoni. Anak-anak itu yang suka sikit-sikit kecewa, sakit hati, tersinggung, itu bayi rohani. Bayi rohani itu ciri-cirinya suka tersinggung. Saya tepis ketersinggungan di hatiku. No way, saya tidak mau. Oke, mungkin sesaat kita tersinggung karena perkataan orang boleh. Karena dia merendahkan kita. Tapi jangan tinggal dalam ketersinggungan itu. Jangan dikuasai oleh ketersinggungan itu. Apapun orang bisa katakan kepadamu, jangan mau. Bila perlu ketersinggungan itu jangan izinkan masuk. Saya begitu orangnya. Saya ajak semua saudara bersih dari sakit hati, ketersinggungan. Jangan lagi bagianmu seperti itu. Karena engkau mau dipakai Tuhan kepada kemuliaannya yang luar biasa. Walaupun engkau sama-sama pemuda di sini, ada yang beda dilihat Tuhan. Ada yang serius, ada yang setengah-setengah. Lihat, yang serius, zup naik. Yang setengah-setengah, zup jatuh. Waktu itu yang bedakan. Sekarang boleh kumpul sama-sama. Tapi 5 tahun lagi lihat, siapa yang zup, siapa yang zup. Swing, putar. Dulu dia pembawa pujian. Oh, dulu dia pengkhotbah. Oh, dulu dia pendeta. Dulu dia choir di situ. Kok sekarang jadi begini? Kenapa? Karena engkau tidak mengambil keputusan tegas, tinggalkan dosa. Jangan setengah-setengah. Karunia Roh Kudus tidak akan bekerja kalau dosa masih menguasai hidup saya. Kalau dosa menguasai hidup, tinggalkan totalitas. Kebencian, sakit hati, no way, no way. Tubuhku rumah Tuhan, bukan rumah kebencian, bukan rumah sakit hati, bukan rumah kecewa. Bagi saya sakit hati itu sampah. Sampah gak boleh ada di hatiku. Di hatiku yang boleh ada firman Allah dan Roh Allah. Keputusanmu itu sakit hati atau tidak sakit hati. Keputusanmu itu bahagia atau engkau akan menjadi orang tidak bahagia. Saya mengajak sama saudara. Yang kedua, komitmen untuk memberitakan Injil. Engkau mengambil satu komitmen, aku mau memberitakan Injil. Aku mau dipakai Tuhan jadi saksi Tuhan. Lihat, kalau engkau selalu berdoa, Tuhan pakailah aku menjadi saksimu. Pakailah aku memberitakan Injil, seluruh karunia Tuhan. Perlengkapan senjata Allah akan memenuhi hidupmu. Sama dengan seseorang ketika diutus berangkat dia mungkin ke Timur Tengah untuk oleh PBB. Maka seluruh
kehebatan PBB akan melengkapi dia untuk berperang di Timur Tengah. Kenapa? Karena perlu di backup dari atas. Demikian saudara, di dalam dunia ini kita gak gampang melayani. Banyak persoalan, banyak tekanan, banyak sindiran, banyak pandangan yang negatif. Banyak masalah dalam rumah tangga, keluarga, kehidupan. Kalau saudara pahami 1 Yohanes 4 ayat 4, roh Allah yang ada padamu lebih besar daripada roh dunia ini. Sehingga saya mau katakan, percayalah, kalau engkau rindu menginjil, berapa banyak di antara saudara yang rindu dipakai Tuhan jadi menginjil orang lain, membagi kesaksian bagi orang lain. Apakah kau rindu jadi membawa penginjil kepada orang lain? Injil itu kabar baik. Lewat cara hidupmu, lewat caramu bekerja, lewat apa yang kau beri, lewat engkau mengampuni, lewat kata-kata firman Tuhan kepada orang lain. Orang bisa terima Tuhan Yesus. Di sosial media kau ada berapa banyak orang berkata, saya dikuatkan, saya dikuatkan, saya dikuatkan. Kenapa? Saya memberitakan kabar baik. Kalau saudara mau memberitakan Injil, saya terlalu percaya. Kuasa yang dari atas, dari Bapa akan melengkapi saudara. Dan yang terakhir adalah hidup sebagai tubuh Kristus. Jadi kita sebagai tubuh Kristus, perlengkapan yang ada pada saya bisa melengkapi gereja lain. Sehingga gereja ini gak boleh egois. Gereja Tuhan harus bersatu. Walaupun beda tata ibadah, gereja Tuhan harus sama. Satu tubuh Kristus, satu kepala, Tuhan Yesus Kristus. Apapun merek gerejanya, di hadapan Tuhan hanya ada satu kepala, Tuhan Yesus, dan satu tubuh. Sehingga merek gereja manapun saya selalu welcome. Tata ibadah boleh berbeda, ya, doktrin boleh berbeda. Sepanjang dia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dia adalah satu tubuh. Saling mengasihi. Jangan pernah menganggap gereja ini lebih hebat dari gereja lain. Saya juga berharap jangan gereja lain membanggakan gerejanya lebih hebat dari gereja lain. Ada gereja yang lebih parah yang ku tahu kadang-kadang. Doktrinnya. Sepertinya gereja itu aja yang naik ke surga. Sepertinya hanya jemaat itu aja yang naik ke surga. Di luar jemaat itu sepertinya masuk neraka. Tidak ada di Alkitab masuk ke surga itu melalui gereja. Masuk ke surga itu melalui iman. Percaya oleh kasih karunia kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Mari tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita siapkan hati kita dan kita katakan, Tuhan, aku rindu. Amin. Apakah saudara siap dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan? Saya berdoa ya, saudara dipenuhi Roh Kudus hari ini. Bukan harus berbahasa roh, tidak ya, bukan. Kalau saudara dapat, itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau tidak dapat, paling tidak engkau mau dipakai Tuhan jadi saksi di keluargamu, saksi Kristus di pernikahanmu, saksi Kristus di tetanggamu, di tempat kerjamu, di sekolahmu, gereja, kota, dan bangsamu. Pesanku samamu, kerinduanmu, Tuhan, pakai aku jadi saksimu Tuhan. Pakai aku jadi pemberita Injil. Pakai aku Tuhan, pakai aku. Mungkin kau bilang, aku gak cakap ngomong, aku gak pintar ngomong. Roh Kudus akan memampukan engkau. Mungkin engkau berkata, aku gak berani Tuhan ngomong firman kepada orang. Aku gak berani bersaksi kepada orang. Kalau Tuhan lihat hatimu rindu, Tuhan beranikan engkau. Saya alami, saya tidak berani dan saya tidak bisa ngomong. Saya malu jumpa orang. Jangankan saya ngomong di depan seperti ini. Jumpa orang aja aku bisa ke dapur. Gak berani. Tapi Roh Kudus ketika aku katakan, pakai aku, semua berubah. Saya masih mahasiswa tingkat 2. Tingkat 3, saya sudah khotbah di depan 5.000 orang. Saya hanya katakan, itu kesaksian saya dari seorang yang gak berani ngomong, gagap, tompel, gak punya percaya diri, takut jumpa orang. Tapi ketika aku katakan, Jesus, use me Lord. Pakai aku Tuhan. Setiap hari sejak masa mudaku, aku berkata, pakai aku Tuhan. Aku gak tahu mulai dari mana. Tuhan tahu mulai dari mana memakaimu. Yang penting hatimu mau berteriak, pakai aku Tuhan. Kedua, engkau punya tekad, kutinggalkan semua dosa. Kutinggalkan pornografi, perzinahan, kutinggalkan keinginan daging, keinginan mata, kutinggalkan kecintaan akan dunia ini. Aku mau mati terhadap dosa. Kau akan dipakai Tuhan. Saya percaya Tuhan lihat hatimu pada malam ini.